Hai everyone, kami dari kelompok 1 Hukum Internasional 3 IHMA. Pada video kali ini kami akan memberikan paparan mengenai sengketa delegitimasi maritim antara negara Kenya dan Somalia yang berdasarkan analisis IRIC atau Issue Rules of Law, Analysis and Conclusion. Pada tanggal 15 Juli 1924, Italia dan Inggris membuat perjanjian mengenai batas wilayah kolonial di Afrika Timur termasuk Somalia dari koloni Italia dan Kenya dari koloni Inggris tanpa mencakup delimitasi maritim. Somalia dan Kenya yang merdeka masing-masing pada tahun 1960 dan 1963, keduanya menandatangani dan meratifikasi UNCLOS, mengajukan klaim ke CLCS terkait batas luar landas kontinen di luar 200 mil laut, dan menandatangani MOU pada tahun 2009 untuk pengaturan pengajuan ini. Somalia membawa kasus ke Mahkamah Internasional atau ICJ pada tahun 2014 untuk menentukan batas maritim. Tetapi Kenya mengajukan dua keberatan awal terkait yurisdiksi ICJ dan penerimaan permohonan Somalia. Kenya dan Somalia kemudian menghadapi sengketa batas maritim di Samudra Hindia. Somalia mengusulkan garis median, sementara Kenya menggunakan paralel lintang. Keduanya saling berselisih karena terdapat perbedaan pandangan dalam pengukuran batas maritim di pantai Afrika Selatan. Dalam tahun-tahun berikutnya, kedua negara saling mengajukan dan menarik keberatan terhadap klaim satu sama lain di SLCS. Saat ini pengajuan tersebut sedang dalam proses peninjauan. Pada 28 Agustus 2014, Somalia membawa perkara hukum terhadap Kenya di pengadilan internasional dan meminta pengadilan untuk menentukan batas maritim yang memisahkan wilayah maritim kedua negara di Samudra Hindia, termasuk landas kontinen di luar 200 mil laut. Pengadilan pertama-tama mencatat bahwa Somalia dan Kenya adalah negara yang berdekatan di pantai Afrika Timur. Somalia terletak di tanduk Afrika, berbatasan dengan Kenya di barat daya. Garis pantai Somalia menghadap Teluk Aden di utara dan Samudra Hindia di timur. Kenya pada bagiannya berbagi batas darat dengan Somalia di timur laut. Garis pantainya menghadap ke Samudra Hindia. Somalia mengacu pada deklarasi yang dibuat oleh kedua negara yang mengakui yurisdiksi pengadilan. Namun, Kenya mengajukan dua keberatan awal. Satu, terkait yurisdiksi pengadilan, yang kedua terkait penerimaan permohonan Somalia. Keberatan awal pertama. 1. Kenya berpendapat bahwa pengadilan tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus tersebut. Kenya menyatakan bahwa MOU tahun 2009 merupakan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara lain dan mengesampingkan yurisdiksi Mahkamah Internasional. 2. Kenya juga berpendapat bahwa ketentuan penyelesaian sengketa UNCLOS merupakan kesepakatan tentang metode penyelesaian, terutama bagian 15 UNCLOS yang mengatur bahwa delimitasi maritim harus dilakukan melalui kesepakatan kedua belah pihak. Pemeriksaan pengadilan terhadap keberatan awal pertama meliputi 1. Apakah MOU yang merupakan perjanjian antara Somalia dan Kenya adalah sah sesuai dengan pasal 36 ayat 2 Statuta Pengadilan? Pada Juni tahun 2009, Kenya mendaftarkan MOU sesuai dengan pasal 102 Piagam PBB yang telah resmi terdaftar pada 11 Juni tahun 2009 dan diterbitkan dalam seri perjanjian PBB. Karena kedua negara bukan pihak dalam Konvensi Wina tahun 1969, maka berdasarkan hukum perjanjian internasional adat yang berlaku, perjanjian internasional MOU 2019 yang dibuat dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional itu dianggap sah dan telah sesuai dengan pasal 36 ayat 2 Statuta Pengadilan. Mahkamah menyimpulkan bahwa MOU adalah perjanjian yang sah, berlaku setelah ditandatangani dan mengikat kedua negara berdasarkan hukum internasional. 2. Penafsiran MOU. Pengadilan menafsirkan MOU sebagai perjanjian yang memungkinkan CLCS memberikan rekomendasi batas landas kontinen meskipun ada perselisihan tanpa menciptakan prosedur penyelesaian sengketa batas maritim. MOU tidak mempengaruhi delimitasi maritim sehingga delimitasi dapat dilakukan terpisah dari rekomendasi CLCS, dan paragraf ke-6 MOU mencerminkan pasal 83 UNCLOS yang mengharuskan negosiasi untuk mencapai kesepakatan bukan untuk penyelesaian sengketa. Berdasarkan pasal 32 Konvensi Wina, MOU tidak membatasi kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa maritim. 3. Apakah bagian 15 UNCLOS adalah kesepakatan tentang metode penyelesaian sengketa batas maritim sesuai dengan reservasi Kenya? Bagian 15 UNCLOS mengatur penyelesaian sengketa secara damai, memungkinkan negara-negara memilih metode damai termasuk tanpa keputusan pihak ketiga, yaitu sesuai dengan pasal 279 hingga 280 UNCLOS.
Menurut pasal 281 UNCLOS, jika tidak tercapai kesepakatan, sengketa dapat dibawa ke pengadilan. Pasal 282 UNCLOS mencakup deklarasi klausul opsional, termasuk dengan reservasi seperti yang dibuat Kenya, dan menggantikan prosedur dalam bagian 2 untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Kesimpulan keberatan pertama, pengadilan menyimpulkan bahwa MOU dan bagian 15 UNCLOS tidak tercakup dalam reservasi deklarasi Kenya, sehingga keberatan Kenya atas yurisdiksi pengadilan ditolak. Keberatan awal kedua, penerimaan permohonan Somalia. Argumen pertama, Kenya mengklaim MOU mengharuskan negosiasi batas hanya setelah tinjauan SLCS selesai. Namun, pengadilan menemukan MOU tidak mengandung kesepakatan tersebut dan menolak argumen ini. Argumen kedua, Kenya menuduh Somalia melanggar MOU dengan keberatan terhadap pertimbangan SLCS atas pengajuan Kenya, meskipun kemudian menyetujuinya belum mengajukan memorial. Kenya juga menuding Somalia bertindak tidak jujur. Pengadilan menyatakan bahwa pelanggaran MOU tidak mempengaruhi penerimaan permohonan dan mencatat Somalia tidak mengandalkan MOU untuk yurisdiksi atau isi kasus. Kesimpulan keberatan kedua, pengadilan menyimpulkan bahwa keberatan Kenya terhadap penerimaan permohonan Somalia harus ditolak. Kesimpulan keseluruhan, 1. Menolak keberatan awal pertama yang diajukan oleh Republik Kenya sejauh didasarkan pada Nota Kesepahaman 7 April 2009 dan Bab 15 UNCLOS. 2. Menolak keberatan awal kedua yang diajukan oleh Republik Kenya. 3. Menemukan bahwa ia memiliki yurisdiksi untuk menerima permohonan yang diajukan oleh Republik Federal Somalia pada tanggal 28 Agustus 2014 dan bahwa permohonan tersebut dapat diterima. Putusan 2021. Dengan putusan 2017, pengadilan menolak keberatan yang diajukan Kenya dan menyatakan bahwa pengadilan memiliki yurisdiksi untuk memeriksa permohonan Somalia serta menerima permohonan tersebut. Setelah pembelaan tertulis disampaikan, sidang publik mengenai pokok perkara berlangsung pada 15 hingga 18 Maret 2021, namun Kenya memilih untuk tidak berpartisipasi. Kemudian pengadilan memeriksa apakah Somalia menyetujui batas maritim mengikuti paralel garis lintang. Sesuai pasal 15 UNCLOS, maka metode delimitasi laut teritorial adalah dengan mengatur garis median, kecuali ada hak sejarah atau keadaan khusus. Sedangkan sesuai pasal 74 ayat 1 dan 83 ayat 1 UNCLOS, delimitasi harus berdasarkan perjanjian atau hukum internasional. Berdasarkan persetujuan batas maritim, pengadilan memeriksa apakah Somalia dan Kenya sepakat mengenai batas maritim yang menurut UNCLOS harus dilakukan melalui perjanjian internasional atau pihak ketiga, bukan sepihak. Kenya mengklaim batas maritim di garis lintang paralel melalui proklamasi 1979 dan 2005. Tetapi klaim tersebut bertentangan dengan hukum domestik Kenya yang mengacu pada garis median. Kenya meminta konfirmasi persetujuan Somalia melalui notes verbales, namun Somalia tidak memberikan persetujuan, baik secara tertulis maupun diam-diam. Dokumen seperti MOU tahun 2009 dan pengajuan Kenya ke CLCS menunjukkan adanya sengketa, sementara perilaku Somalia dari 1979 hingga 2014 tidak menerima klaim Kenya, yang artinya Somalia juga keberatan terhadap pengajuan Kenya dan menyatakan adanya sengketa batas maritim dalam berbagai dokumen. Meninjau Undang-Undang Maritim Somalia tahun 1988, frasa yang digunakan dalam undang-undang ini tidak jelas dan tidak mendukung klaim Kenya mengenai batas maritim. Mahkamah mencatat bahwa perang saudara yang dialami Somalia mengakibatkan hilangnya pemerintahan dan administrasi yang efektif di antara tahun 1991 hingga 2005, sehingga respon mereka terhadap klaim Kenya terbatasi. Aktivitas kedua negara seperti patroli angkatan laut dan penelitian ilmiah kedua negara juga tidak menunjukkan adanya penerimaan Somalia terhadap klaim batas Kenya. Pengadilan menyimpulkan bahwa tidak ada bukti kuat bahwa Somalia telah menyetujui batas maritim yang diklaim oleh Kenya, dan oleh karena itu menolak klaim Kenya. Pembatasan maritim. Mengingat kesimpulan ini, pengadilan beralih ke delimitasi wilayah maritim yang berkaitan dengan Somalia dan Kenya. Yang pertama, analisis hukum yang berlaku. Somalia dan Kenya adalah pihak dalam UNCLOS, sehingga ketentuan konvensi diterapkan untuk menentukan batas maritim mereka. Yang kedua, yaitu titik awal batas maritim. Pengadilan memutuskan bahwa titik awal batas maritim
ditentukan dengan menghubungkan suar batas permanen terakhir, yaitu suar utama nomor 29 ke titik di garis air rendah, sesuai dengan Perjanjian 1927/1933. Yang ketiga, penentuan batas laut teritorial. Untuk batas laut teritorial, Somalia mengusulkan garis median dalam pasal 19 UNCLOS, sementara Kenya mengklaim batas paralel lintang. Titik dasar dipilih di pantai daratan kedua negara membentuk garis median yang tegak lurus dengan kecenderungan garis pantai dan berlanjut 12 mil laut ke laut. Yang keempat, batas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dalam jarak 200 mil laut. Pengadilan menilai batas maritim dalam jarak 200 mil laut dari pantai kedua negara, Somalia dan Kenya, berdasarkan pasal 74 UNCLOS yang mengenai zona ekonomi eksklusif dan pasal 83 UNCLOS mengenai landas kontinen. Pengadilan menetapkan zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen hingga 200 mil laut menggunakan metodologi 3 tahap, yaitu menentukan garis jarak yang sama, sementara dari titik dasar pantai kedua negara mempertimbangkan penyesuaian garis jarak untuk keadilan dan menguji ketidakseimbangan antara panjang pantai dan area maritim yang dibatasi. Metodologi ini tidak diwajibkan oleh UNCLOS, tetapi sudah diterapkan dalam jurisprudensi pengadilan, dan metode ini memastikan kesetaraan, serta pengadilan menolak penggunaan garis lintang paralel yang merugikan Somalia. Pantai yang relevan adalah 733 km untuk Somalia dan 511 km untuk Kenya, dengan wilayah tumpang tindih 212.844 km persegi. Garis sementara dimulai dari titik A hingga 200 mil laut, lalu disesuaikan ke utara untuk mengurangi efek cut-off yang merugikan Kenya, dengan garis baru mengikuti azimut 114 derajat. Pengujian proporsi menunjukkan pembagian area adil dengan rasio panjang pantai 1:1,43 yang menguntungkan Somalia dan area maritim 1:1,30 yang menguntungkan Kenya. Dengan demikian, pengadilan menilai batas maritim yang ditetapkan mencapai solusi adil dan sesuai dengan UNCLOS. Yang kelima, pertanyaan tentang persempadan landas kontinen melebihi 200 mil laut. Pengadilan mempertimbangkan klaim Somalia dan Kenya atas landas kontinen melebihi 200 mil laut sesuai dengan UNCLOS pasal 76. Meski Komisi Batas Landas Kontinen belum memberi rekomendasi, delimitasi tetap dapat dilakukan. Hak atas landas kontinen bergantung pada kriteria geologis dan geomorfologis sesuai pasal 76 ayat 4 dan 5 UNCLOS dengan mempertimbangkan tumpang tindih hingga 350 mil laut. Pengadilan dapat melanjutkan delimitasi maritim antara Somalia dan Kenya meskipun batas luar landas kontinen belum digambarkan seperti di Teluk Benggala berdasarkan kondisi khusus dan negosiasi pada konferensi hukum laut. Pengadilan mengusulkan batas maritim di luar 200 mil laut mengikuti garis geotedik yang sama dengan batas zona ekonomi eksklusif meskipun ada area abu-abu yang memberikan penentuan lebih lanjut oleh komisi. Yang keenam, dugaan pelanggaran oleh Kenya terhadap kewajiban internasionalnya. Pengadilan memeriksa klaim Somalia bahwa Kenya melanggar kedaulatannya atas laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Pengadilan menyatakan klaim ini terkait sengketa batas maritim yang belum terselesaikan dan kegiatan Kenya dilakukan dengan itikat baik sehingga tidak melanggar kedaulatan. Pengadilan menegaskan bahwa klaim maritim tumpang tindih tidak otomatis melanggar kedaulatan jika dilakukan dengan itikat baik. Tidak ada bukti bahwa klaim Kenya tidak sah atau bertentangan dengan kedaulatan Somalia. Somalia juga mengklaim Kenya melanggar pasal 74 ayat 3 dan 83 UNCLOS terkait kegiatan maritim yang menghambat delimitasi. Namun pengadilan menyatakan kegiatan Kenya sejak tahun 2009 tidak terbukti menghambat delimitasi dan kesepakatan akhir. Somalia mengeluhkan kegiatan seperti survei seismik dan pengeboran yang dapat mempengaruhi status quo. Pengadilan menilai kegiatan ini tidak mengubah fisik permanen atau menghambat penyelesaian sengketa dan tidak ada bukti pengeboran setelah tahun 2009. Pengadilan mencatat bahwa pada 2014 kedua negara bernegosiasi dan pada tahun 2016 Kenya menangguhkan kegiatannya serta menawarkan pengaturan sementara. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan Kenya tidak melanggar kewajiban internasional dan menolak permohonan reparasi Somalia. Klausul operatif. Untuk alasan ini, pengadilan internasional memutuskan 1. Menemukan bahwa tidak ada batas maritim yang disepakati antara Republik Federal Somalia dan Republik Kenya yang mengikuti paralel garis lintang yang dijelaskan dalam paragraf 35.
2. Memutuskan bahwa titik awal dari batas maritim tunggal yang membatasi wilayah maritim masing-masing antara Republik Federal Somalia dan Republik Kenya adalah persimpangan garis lurus yang memanjang dari suar batas permanen terakhir atau PB29 pada sudut siku-siku ke arah umum pantai dengan garis air rendah. Pada titik dengan koordinat 1 derajat 39 menit 44 detik selatan dan 41 derajat 33 menit 34,4 detik timur berdasarkan WGS 84 atau World Geodetic System 1984. 3. Memutuskan bahwa dari titik awal batas maritim di laut teritorial mengikuti garis median yang dijelaskan pada paragraf 117 sampai mencapai batas 12 mil laut pada titik dengan koordinat 1 derajat 47 menit 39,1 detik selatan dan 41 derajat 43 menit 46,8 detik timur sebagai titik A. 4. Memutuskan bahwa dari ujung batas di laut teritorial atau titik A, batas maritim tunggal yang membatasi zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen hingga 200 mil laut antara Republik Federal Somalia dan Republik Kenya mengikuti garis geotedik dimulai dengan azimut 114 derajat hingga mencapai batas 200 mil laut yang diukur dari garis dasar dari mana lebar laut teritorial Republik Kenya diukur pada titik dengan koordinat 3 derajat 4 menit 21,3 detik selatan dan 44 derajat 35 menit 30,7 detik timur sebagai titik B. 5. Memutuskan bahwa dari titik B, batas maritim yang membatasi landas kontinen berlanjut di sepanjang garis geotedik yang sama sampai mencapai batas luar landas kontinen atau di daerah di mana hak-hak negara ketiga dapat terpengaruh. Keenam, menolak klaim yang dibuat oleh Republik Federal Somalia dalam pengajuan terakhirnya nomor 4 yaitu mengenai tuduhan bahwa Republik Kenya dengan perilakunya di wilayah yang disengketakan telah melanggar kewajiban internasionalnya. Terima kasih telah mendengarkan paparan kami tentang sengketa dan legitimasi maritim antara Kenya dan Somalia. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya dari kelompok 1 Hukum Internasional 3 IHMA. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap semangat untuk belajar hukum internasional. Bye everyone!